Selamat bergabung. Kita mulai untuk perkuliahan pada malam ini. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih pada kesempatan kita kebetulan untuk mata kuliah perilaku organisasi. Oke, minggu kemarin libur ya, jadi mungkin ini pertemuan ke-15. Untuk minggu depan kita minggu tenang, untuk selanjutnya kita melaksanakan ujian akhir semester. Oke, baik, langsung saja karena ini juga dibatasi oleh waktu. Untuk lebih hematnya, ini video bisa Anda off-kan juga tidak apa-apa, audio Anda off-kan juga tidak apa-apa, untuk hemat kuota katanya seperti itu. Oke, baik. Untuk malam ini kita akan berdiskusi tentang struktur organisasi. Oke, tunggu sebentar. Oke, baik. Jadi materi perkuliahan kita pada malam ini, kita akan berdiskusi tentang struktur organisasi. Saya kira kalau kita bicara tentang struktur organisasi, ini merupakan istilah yang cukup familiar. Mungkin Anda juga terlibat di dalam kepengurusan suatu organisasi dan Anda menjadi bagian yang ada di dalam struktur organisasi tersebut. Nah, secara umum di sini struktur organisasi ini merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Oke, ini secara sederhana. Sedangkan definisi yang lain di sini menunjukkan bahwasannya untuk struktur organisasi ini menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jadi di sini dari definisi struktur organisasi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwasanya di dalam struktur organisasi itu ada pola-pola tetap hubungan ya antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kemudian di sini juga fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Ini juga ada pola-pola hubungan. Tetapi di sini yang jelas bahwasannya di dalam struktur organisasi ini menggambarkan suatu kedudukan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab ya dari setiap anggota organisasi yang memang terlibat di dalam struktur organisasi tersebut. Jadi memang struktur organisasi identik dengan kepengurusan daripada suatu organisasi, di mana di situ kita bisa melihat ya kalau organisasi secara umum biasanya identik dengan posisi paling puncak adalah ketua, kemudian di situ ada wakil, kemudian ada bendahara, ada sekretaris dan seksi-seksi. Ini mungkin kalau untuk struktur organisasi secara umum ya. Tapi kalau kita mengacu pada organisasi bisnis tentunya struktur-struktur organisasi itu menggambarkan pola-pola khusus bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu saling berhubungan, di mana setiap entitas atau setiap fungsi yang ada di dalam organisasi ini memiliki tugas tanggung jawab masing-masing beserta kewenangan masing-masing. Oke. Jadi kalau kita contohkan misalkan konteks di dalam perusahaan di situ ada mungkin direktur,
kemudian wakil direktur, kemudian di situ ada fungsi untuk bagian pemasaran, ada fungsi bagian produksi, dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu gambaran tentang definisi struktur organisasi. Nah, kemudian di dalam struktur organisasi sendiri di sini ada beberapa unsur, ya, unsur-unsur yang ada di dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Kemudian yang kedua adalah standarisasi, yang ketiga adalah koordinasi, kemudian sentralisasi dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan, dan juga yang terakhir adalah besaran atau ukuran satuan kerja. Untuk yang pertama adalah spesialisasi kerja. Jadi setiap fungsi atau setiap entitas yang ada di dalam suatu struktur organisasi ini memang mencerminkan daripada spesialisasi kerja masing-masing entitas. Jadi kalau contoh misalkan struktur organisasi di situ ada unit atau bagian atau fungsi pemasaran. Berarti di sini orang-orang yang ada yang menduduki jabatan di dalam fungsi pemasaran ini tentunya memiliki kompetensi, memiliki spesialisasi kerja yang berkaitan dengan pemasaran. Demikian juga yang bagian produksi, tentunya di sini yang mempunyai kedudukan atau jabatan ini tentunya memiliki spesialisasi kerja yaitu di bidang produksi dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada standarisasi, ya. Jadi standarisasi ini memang setiap perusahaan atau organisasi ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda di dalam proses penentuan standar-standar yang ada di dalam organisasi. Sehingga standar di sini identik atau mengacu pada suatu kualitas tertentu, suatu prosedur tertentu yang memang di situ harus dipatuhi sebagai bentuk daripada komitmen organisasi. Kemudian yang ketiga adalah unsur koordinasi. Jadi di dalam unsur koordinasi ini tentunya kalau kita melihat di dalam struktur organisasi itu tergambar bagaimana hubungan ya antar entitas atau fungsi yang ada di dalam organisasi yang ditunjukkan oleh garis-garis yang menghubungkan. Jadi proses koordinasi ini memang memiliki jalur yang berbeda-beda sesuai dengan hierarki yang ada di dalam struktur organisasi tersebut. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, unsur yang keempat adalah sentralisasi dan desentralisasi di dalam proses pembuatan keputusan. Jadi, sentralisasi ini merupakan proses pengambilan atau pembuatan keputusan yang sifatnya terpusat. Jadi, kewenangan daripada manajer puncak dalam hal ini atau direktur itu memiliki kewenangan di dalam membuat suatu keputusan secara langsung. Gitu. Dan sebaliknya ini ada desentralisasi keputusan, di mana di dalam desentralisasi keputusan memang yang membuat keputusan itu adalah manajer puncak, tetapi di sini masukan atau kontribusi daripada bawahan di dalam proses pengambilan keputusan ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya melibatkan bawahan, ya, melibatkan pihak-pihak lain yang memang pasti berada di dalam organisasi untuk memberikan ini masukan dalam proses pembuatan keputusan. Kemudian yang terakhir untuk unsurnya adalah besaran atau ukuran satuan kerja. Jadi memang bisa dikatakan ukuran daripada perusahaan yang berkaitan dengan skala bisnis ini memang menentukan kompleksitas daripada struktur organisasi. Semakin besar ukuran perusahaan dalam artian skala bisnisnya, maka struktur organisasi yang tergambar di situ juga menunjukkan berbagai fungsi-fungsi yang memang di situ berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan. Jadi kita bisa membandingkan tentunya ya antara perusahaan dengan skala bisnis yang besar dengan perusahaan skala bisnis yang kecil. Misalkan perusahaan perbankan. Beberapa perusahaan perbankan punya BUMN, misalkan ada Bank BNI atau BRI atau mungkin Bank Mandiri.
Ini kalau kita melihat memiliki skala bisnis yang sangat besar. Tetapi kalau kita membandingkan dengan perbankan atau lembaga keuangan yang kecil atau mungkin mikro atau mungkin rintisan, ini tentunya struktur organisasi yang tergambar akan berbeda. Oke, itu merupakan unsur-unsur daripada struktur organisasi yang ada. Nah, selanjutnya di sini akan masuk ke faktor-faktor yang menentukan di dalam proses perancangan struktur organisasi. Jadi di dalam merancang atau mendesain daripada struktur organisasi ini ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan sehingga hasil daripada struktur organisasi di sini ini menunjukkan fungsi-fungsi ya. Kemudian di sini juga mampu menghantarkan perusahaan di dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk itu yang pertama di sini berkaitan dengan faktor utama di dalam proses perancangan adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi setiap organisasi di sini memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, di mana tujuan-tujuan ini itu terrepresentasikan dengan strategi. Jadi ada korelasi antara tujuan dan strategi organisasi. Nah, strategi di sini bisa dalam bentuk visi dan misi yang tertuang di dalam tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, sehingga di dalam proses perancangan struktur organisasi ini tentunya sebisa mungkin ya strategi organisasi di dalam proses pencapaian tujuan organisasi itu bisa tercapai. Ya memang di sini kalau kita bicara tentang struktur strategi organisasi ini bukan sesuatu yang memang sifatnya statis tetapi dinamis. Jadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ini juga sifatnya dinamis. Jadi ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah dan ada tujuan jangka panjang. Nah, untuk itu strategi ini juga sifatnya menyesuaikan dengan pencapaian tujuan tersebut. Nah, namun demikian di sini struktur organisasi harus lebih bersifat fleksibel dalam artian tentunya nanti dimungkinkan kalau memang ada perubahan-perubahan itu bisa dilakukan. Oke. Itu yang pertama, faktor utamanya. Kemudian untuk yang kedua ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Jadi kita tahu bahwasanya teknologi ini merupakan faktor eksternal daripada perubahan yang terjadi di dalam bisnis, di mana di sini tentunya ya teknologi ini memberikan pengaruh secara langsung terhadap aktivitas daripada bisnis perusahaan. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh setiap organisasi di dalam mengadopsi teknologi ini memang satu organisasi dengan organisasi yang lain itu berbeda. Jadi kemampuan ini tentunya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, ya, kemudian faktor sumber daya keuangan. Nah, ini adalah antara lain faktor-faktor yang memang memberikan pengaruh bagaimana adopsi daripada teknologi di dalam organisasi itu satu organisasi dengan organisasi lain itu bisa berbeda. Nah, untuk itu ini juga harus diperhatikan di dalam proses perancangan teknologi informasi sehingga di situ harapannya teknologi ini memang memberikan ya manfaat, memberikan support terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui struktur organisasi yang ada. Baik, kemudian untuk yang ketiga adalah anggota, karyawan, dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Ini kemudian yang terakhir adalah ukuran organisasi itu sendiri ya. Jadi tadi sudah sempat kita ulas untuk ukuran organisasi. Oke. Jadi itu 4 faktor utama yang mungkin yang harus diperhatikan tentunya di dalam proses mendesain atau merancang daripada struktur organisasi. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin silakan. Suara bisa diterima dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke, terima kasih. Bisa, Pak. Ya. Terima kasih. Ini si Madun siapa ini si Madun ini? Kayaknya nggak ada mahasiswa namanya si Madun ini, ada si Madun sampai sini. Mas Bowo itu Pak, Mas Bowo. Ya, Pak?
Mas Suho, Mas Suho. Mas? Masuk, malah begini. Mas Fendi. Salah kamar apa ya? Rindu Sela, Pak. Rindu Sela. Oh, ini Sheila ada. Oke, baiklah. Biar ikut nyimak nggak apa-apa ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kerja. Jadi memang kalau kita melihat daripada struktur organisasi yang ada di situ, tampak bagaimana proses-proses pembagian kerja yang ada di dalam suatu organisasi. Di mana satu entitas, satu fungsi ini menunjukkan fungsi di dalam proses pembagian kerja. Nah, di sini ada prinsip pembagian kerja atau division of labor, ini adalah tiang dasar di dalam pengorganisasian. Jadi memang bisa dikatakan bahwasannya seorang manajer di dalam proses pencapaian tujuan organisasi itu tidak dilakukan sendiri. Tetapi di dalam proses pencapaian organisasi ini melalui orang-orang atau bawahannya. Nah, maka dari itu agar supaya seorang manajer ini di dalam proses pencapaian organisasi itu bisa terkoordinasi dengan baik, maka tentunya di sini harus dilakukan pembagian kerja melalui struktur organisasi tersebut. Jadi kita menggambarkan misalkan saja ini pembagian kerja dalam tim sepak bola. Nah ini yang cowok-cowok mungkin ya, yang cewek-cewek juga mungkin ada yang hobi sama sepak bola. Ada manajer tim, ada pelatih, ada asisten pelatih, dan ada juga mungkin penjaga gawang atau mungkin penyerang. Nah, masing-masing di sini memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi tujuan yang ingin dicapai itu adalah sama. Bagaimana setiap pertandingan itu agar supaya bisa menang. Jadi di situ menunjukkan bagaimana seorang penjaga gawang yang mungkin peranannya itu tidak tampak gitu ya. Jadi dia hanya lebih banyak hanya stay di depan gawang, tidak sampai naik ke depan, tidak ikut nyerang, tapi dia hanya di depan gawang saja. Tetapi fungsinya ternyata sangat vital. Karena apa? Karena dia sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah ini. Dan tentunya di situ seorang penyerang yang nggak boleh marry dengan penjaga gawang. Wah, gitu. Kalau seorang penyerang marry sama penjaga gawang, ya ini tentunya siapa yang akan mencetak gol. Nah, ini adalah gambaran bagaimana fungsi-fungsi atau pembagian kerja yang ada di dalam suatu organisasi itu memang harus sesuai, ya harus sesuai dengan apa kompetensi masing-masing. Nah demikian juga di dalam organisasi, di dalam proses pembagian kerja itu juga harus merepresentasikan ya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri. Jadi katakanlah misalkan di bawah daripada direktur di situ ada bagian pemasaran, kemudian ada bagian produksi, kemudian ada bagian keuangan. Nah, ini semua masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi mereka itu saling berkoordinasi ya, menghasilkan satu tim ya, atau bisa dikatakan menghasilkan suatu sistem untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, jadi jangan sampai bagian produksi kemudian ngiri sama bagian pemasaran, atau mungkin bagian pemasaran ngiri sama bagian keuangan. Nah ini tidak demikian, tetapi memiliki peran yang berbeda dan semuanya itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama pentingnya di dalam suatu organisasi. Oke, itu gambaran tentang bagaimana untuk pembagian kerja itu sendiri. Nah, kemudian di sini di dalam dasar pembagian kerja ini memang ada beberapa dasar yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah pembagian kerja itu didasarkan atas fungsi. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Nah, di sini kalau kita bicara tentang fungsi, tentunya ya kalau kita melihat bagaimana perusahaan jasa itu tentunya akan berbeda dengan perusahaan manufaktur.
dari sisi fungsi ya. Jadi kalau perusahaan jasa jelas di sini tidak ada proses produksi. Sehingga tentunya kalau kita melakukan proses pembagian kerja, di situ kita tidak perlu membuat divisi untuk memuat tentang fungsi produksi. Tetapi kalau untuk perusahaan manufaktur, tentunya di situ fungsi produksi itu menjadi bagian yang sangat vital. Gitu. Kemudian ada juga yang didasarkan atas produksi. Nah ini. Jadi produksi ini ya tentunya berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Bagaimana produk-produk ini dihasilkan dalam artian kita bisa melihat di dalam perusahaan manufaktur itu kadang ada diversifikasi daripada produk yang dihasilkan. Nah, sehingga dari situ bisa ya fungsi-fungsi produksi setiap varian produk itu bisa menghasilkan pembagian kerja yang berbeda. Atau mungkin bisa dikatakan kalau misalkan saja di dalam perusahaan multinasional, di situ ada beberapa divisi, itu juga bisa disesuaikan. Kemudian ada juga rangkaian kerja, ada langganan, ada jasa, ada alat, ada wilayah, ada waktu, dan juga ada jumlah produk. Nah, ini semua itu tentunya menjadi dasar di dalam pembagian kerja yang tertuang di dalam struktur organisasi. Namun demikian memang kebanyakan untuk struktur organisasi yang dihasilkan itu lebih banyak melihat pada fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang memang harus diperhatikan di dalam pembagian kerja. Jadi memperhatikan faktor ya pembagian kerja ya. Oke. Di sini untuk yang pertama adalah tiap satuan organisasi ini memiliki rincian aktivitas yang jelas. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi tiap satuan organisasi memiliki rincian aktivitas yang jelas. Dalam artian masing-masing ini biasanya memiliki SOP atau standar operasional prosedur. Nah, jadi dari standar operasional prosedur inilah maka di situ nanti kita bisa mempertimbangkan bagaimana proses-proses yang harus kita perhatikan di dalam pembagian kerja. Kemudian yang kedua, tiap pejabat memiliki rincian tugas yang jelas. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk efektivitas tentunya. Jadi di dalam struktur organisasi di situ kan ada kewenangan yang dimiliki oleh individu-individu yang memang dipilih menjabat dalam suatu organisasi. Nah, ini harus ada tugas, tupoksi ya, tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu pejabat dengan bagian pejabat yang lain. Jangan sampai ada semacam kewenangan yang memang terlalu absolut dalam artian mereka memiliki banyak tugas walaupun mungkin dia menjabat satu jabatan. Ini kadang ada ya dalam suatu organisasi walaupun secara struktur organisasi dia menjabat satu jabatan tetapi ternyata dia itu mampu mengcover beberapa fungsi atau jabatan yang lain, tugas yang lain, ini kadang terjadi juga. Nah, ini tentunya ini tidak efektif di dalam proses pencapaian tujuan. Kemudian jumlah tugas ini setidaknya ada 4 sampai 12 macam, kemudian variasi yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain. Kemudian beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban pejabat. Kemudian penempatan para pejabat yang tepat, penambahan atau pengurangan pegawai berdasarkan volume, kemudian pembagian kerja tidak menimbulkan pengkotakan pejabat, kemudian penggolongan tugas, di sini ada yang sifatnya rutin, spesial dan kreatif, kemudian memperhatikan dasar di dalam pembagian kerja. Oke, itu antara lain faktor-faktor yang memang harus diperhatikan di dalam pembagian kerja. Tetapi sebetulnya kalau kita menggarisbawahi dari banyak faktor ini, itu adalah berkaitan dengan penempatan jabatan yang pejabat yang tepat, atau istilahnya the right man in the right place. Jadi
memang seseorang ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi yang memang dimiliki. Jadi jangan sampai orang yang punya keahlian, punya kompetensi di bidang IT, ternyata di situ ditempatkan di bagian SDM. Nah ini, walaupun IT di sini itu bisa diterapkan di dalam SDM, tetapi secara konseptual manajemen sumber daya manusia tentunya di situ memerlukan disiplin pengetahuan yang lain. Makanya ya memang ini menjadi satu tantangan tersendiri tentunya. Makanya kalau kita mengacu pada kebijakan dari Menteri Pendidikan sekarang, apa istilahnya itu kampus merdeka ya ini ya. Di situ kan harapannya untuk di era yang akan datang itu memang mahasiswa itu memiliki tidak hanya satu kompetensi, satu bidang saja tidak. Tetapi di sini memiliki beberapa bidang yang harapannya adalah bidang-bidang ini berkorelasi. Ya, ini berkorelasi. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memang memiliki multi talenta. Tapi ya itu tentunya di sini memiliki skill keahlian yang memang benar-benar ditekuninya gitu. Sedangkan untuk bidang yang lain ini sifatnya adalah merupakan bidang yang mensupport, mendukung ya ini. Oke. Nah, ini adalah untuk dasar struktur organisasi tenaga kerja, beberapa payung hukum yang ada ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita bicara tentang bagian organisasi. Ini ada 5 aspek utama. Jadi di dalam struktur organisasi ini memang menggambarkan 5 aspek utama. Yang pertama adalah pembagian kerja, jelas. Jadi struktur organisasi kita bisa melihat, oh siapa sih direkturnya, oh siapa sih bagian keuangan, siapa bagian pemasaran, siapa bagian produksi, dan sebagainya. Jelas, jadi ada pembagian kerja. Kemudian manajer dan bawahan atau rantai perintah. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana garis-garis yang menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lain, sehingga di situ kita bisa nyatakan, oh dia sebagai manajer, oh dia sebagai bawahan. Nah ini ada garis hierarki atau garis koordinasi yang jelas. Sehingga di situ nanti kita bisa tahu, oh bagaimana sih hierarki daripada suatu jabatan atau suatu fungsi yang ada. Kemudian tipe pekerjaan yang dilaksanakan ini, jadi ini aspek utama yang ketiga. Kemudian pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Jadi bagian atau mungkin di sini adalah bagian-bagian dalam pekerjaan, kemudian tingkat manajemen. Ternyata waktu begitu singkat ya ini ya. Ini hampir 40 menit. Wah ini sudah ada peringatan ini, tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan sebentar. Oke. Nah ini untuk bentuk struktur organisasinya kita bisa melihat ada fungsional, ada divisional, ada metrik, ada tim, dan ada juga jaringan. Untuk fungsional, ini kelompok, orang-orang dikelompokkan dalam departemen-departemen menurut kesamaan keterampilan dan aktivitas-aktivitas kerja. Nah, ini adalah bentuknya, kita bisa melihat. Saya kira ini merupakan bentuk yang familiar. Direktur, ini ada fungsi sumber daya manusia, manufaktur, akuntan, mungkin di sini bisa ditambah dengan pemasaran dan sebagainya. Nah, kemudian masing-masing fungsi di bawahnya ada staf. Ini beberapa keunggulan daripada struktur organisasi dalam bentuk fungsional. Jadi penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomi, spesialisasi keterampilan yang mendalam dan pengembangan, kemudian kemajuan karir dalam departemen fungsional, panduan dan pengendalian dari manajemen puncak, kemudian koordinasi yang luar biasa dalam fungsi-fungsi, kemudian pemecahan masalah teknikal yang berkualitas. Nah ini merupakan keunggulan daripada fungsional. Namun di samping keunggulan di sini tentunya ada kelemahan. Nah ini ada beberapa kelemahan, tetapi kelemahan-kelemahan ini memang sifatnya ada yang sifatnya potensi, ya belum tentu terjadi. Seperti contoh ini komunikasi lintas departemen yang buruk. Nah, kalau era sekarang dengan teknologi informasi, saya kira untuk komunikasi antar departemen itu bisa dilakukan melalui jaringan-jaringan ya yang menghubungkan di dalam suatu sistem yang dibuat oleh perusahaan yang menghubungkan
satu departemen dengan departemen yang lain, misalkan melalui jaringan internet atau mungkin jaringan intranet gitu ya. Nah, sehingga di situ nanti proses konektivitas antar departemen itu memang bisa terjalin dengan baik. Namun demikian memang tidak semua organisasi memiliki kemampuan di dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, sehingga kalau perusahaan tidak menggunakan teknologi informasi, tentunya ini menjadi potensi, ancaman potensi bahwasanya proses komunikasi ini tidak bisa baik. Tanggapan yang lambat diberikan pada perubahan lingkungan, ketinggalan inovasi ini juga merupakan potensi, dan itu bisa tentunya menggunakan solusi dengan teknologi informasi untuk meminimalisir. Keputusan terkonsentrasi pada hierarki puncak menciptakan penundaan, ini juga potensi. Tanggung jawab bagi masalah yang muncul sulit ditunjukkan. Kemudian pandangan terbatas mengenai sasaran organisasi, dan juga di sini adanya pelatihan manajemen umum yang terbatas bagi karyawan. Kemudian di samping struktur organisasi fungsional ada juga untuk struktur organisasi divisional. Nah ini definisinya ini adalah dikelompokkan ke dalam divisi mandiri terpisah berdasarkan pada kesamaan produk, program, atau mungkin daerah geografis. Perbedaan keterampilan merupakan dasar departementalisasi dan bukannya kesamaan keterampilan. Nah ini bentuknya kalau kita melihat ada divisi 1, divisi 2, kemudian baru di bawahnya ada fungsi-fungsinya. Jadi ini lebih berkembang ya dibandingkan dengan yang fungsional. Kalau tadi kan fungsional direktur langsung ke fungsi-fungsi, tapi kalau ini ada divisi-divisi yang berkaitan dengan produk. Ini biasanya untuk jenis perusahaan yang memang memiliki unit usaha yang beraneka macam. Nah ini beberapa keunggulan daripada divisional. Kemudian di samping itu juga tentunya ada beberapa kelemahan. Nah ini. Oke, kemudian untuk yang matrik ini juga rantai itu ya, rantai komando ya itu nanti bisa dikoreksi ya, bukan ranati ya. Ini bentuknya kalau kita melihat ya. Kemudian ini keunggulan daripada matrik dan juga kelemahan. Kemudian untuk struktur yang berikutnya adalah teams. Ini kurang lebihnya bentuknya, jadi ini ada satu tim 1, tim 2, dan tim 3. Oke, ini juga memiliki keunggulan dan juga memiliki kelemahan. Oke, baik. Jadi kemudian di sini juga ada struktur organisasi jaringan, bentuknya seperti ini, melingkar gitu ya. Nah ini keunggulannya dan juga ada kelemahan yang dimilikinya. Oke, baik. Silakan sampai sini kalau mungkin ada yang ditanyakan, karena sepertinya keterbatasan waktu mungkin. Oke, ada mungkin silakan kalau ada yang tanyakan. Pak, ini untuk UAS-nya gimana, Pak? Oke, UAS-nya nanti kita diskusikan lewat WhatsApp, nanti saya sampaikan ya, di aja ya. Gitu ya. Yang berkaitan dengan materi ini mungkin oh ya ini kalau nggak ada ya saya sampaikan untuk kuis sajalah ya. Kuis ini ada 3 pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab. Nah, ini. Untuk menjawab pertanyaan ini nanti silakan bisa dijawab melalui enaknya lewat Siakat apa lewat channel YouTube. Nah ini nanti untuk video, ini nanti saya share lewat channel YouTube ya, dan di situ juga linknya saya tampilkan di Siakat. Sedangkan untuk materinya sudah saya share di Siakat, silakan nanti untuk materi lebih lanjut bisa Anda klik linknya dan di situ bisa Anda download tentunya. Oke, itu mungkin. Jadi ini nanti tolong 3 pertanyaan ini dijawab ya. Lewat Siakat juga boleh ya, nanti di kolom komentar itu ya, kolom komentar Anda jawab untuk 3 pertanyaan ini. Oke. Sehingga nanti ya sekaligus. Pak, kalau misal lewat WA gitu terus di foto gitu gimana Pak?
Lewat bisa Oh, iya. di foto. Maksudnya jawabannya? Iya, Jawabannya iya Pak. Oke. Foto nanti dikirim ke WA-nya Pak Miftah. Oh gitu, boleh. Boleh juga. Boleh, Pak. Boleh. Saya cek kuliah. Cek kuliah. Oke, nanti ya silakan. Saya memberikan alternatif lah. Jadi nanti bisa jawaban bisa dikirim lewat diangkat, bisa di channel YouTube, ya, atau mungkin bisa juga lewat WA aja lah ya. Lebih fleksibel aja gitu. Oke. Batas pengumpulannya jam berapa, Pak? Batas Batas pengumpulan pengumpulannya. Batas pengumpulannya karena ini kuis untuk pertemuan ini berarti nanti bisa diselesaikan untuk hari ini, gitu ya. Diselesaikan hari ini karena ini kan untuk kuis pertemuan hari ini, gitu. Gitu ya. Maksudnya ada batas jamnya nggak sampai jam 9? Oh gitu. Pak, batas waktunya sampai jam 12, Pak. Oh, jam 12 apa? Pagi? Siang? Malam. Oh, malam. 12 malam. Ya udah. Sampai jam 9 aja lah. Ya. Oke. Jam 9 ya. Untuk batas pengumpulannya gitu ya. Sepakat ya? Oke. Oke, baik. Ada yang tanyakan mungkin? Silakan. Oke, ini sebelum kita akhiri, saya persilahkan Anda mengaktifkan videonya, ya, biar nanti kelihatan. Wah, ini tampak semua ini jadinya ya ini ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa ini yang hadir? Mas Galih? Ada ya? Sarifah Mas hadir, Nur Pak. Hakiki? Ada ya? Mbak Sarifah ada? Rina. Mbak Istiroha ada? Mbak Novita? Sekar, Pak. Mbak Sela ada? Mbak Sekar ada? Mbak Marina? Mbak Indah ada ya? Mbak Rosa? Jarang kelihatan Mbak Rosa? Mbak Nurul Kalafiah, ini kok cuman gelap gulita ini? Di mana ini? Hadir. Ya, ini kok gelap-gelapan ini di mana ini? Gimana, Mbak? Wah, ini. Kaki jalan.